sedih, duniamu sepi, tonton saja Kominfo. Pas lagi nganggur, wifi gratis, buruan nonton Kominfo. Kominfo, Kominfo, Komeng Info, Komeng Info, Kominfo, Kominfo, bikin hatimu gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah berkelana, akhirnya walaupun saya tidak begadang, tapi terus berkelana, ketemu juga dengan Pak Haji Rhoma Irama. Alhamdulillah. Ya, Pak Haji jadi raja udah dari tahun berapa Pak Haji ya? 80 ya? 70? Jadi raja, itu nggak ada niat apa ya? Diturunkan atau diganti? Jadi masalah raja dangdut itu, ini kan ya apa ya, pemberian masyarakat atas penilaian masyarakat. Itu kalau ente tanya sejak kapan, saya juga nggak tahu itu. Sejak kapan itu gitu kan? Dan sampai kapan itu ya, wallahu a'lam, kan nggak tahu juga. Wah, ini dangdut tuh aslinya Indonesia bukan, Pak Haji? Dangdut itu Indonesia. Indonesia. Artinya begini, kalau Anda dengar lagu FIFA Dangdut, itu syairnya begini. Ini musik Melayu berasal dari Delhi, lalu kena pengaruh dari Barat dan Hindi. Itu kira-kira dangdut. Dangdut itu asalnya dari Melayu Delhi. Sumatera berarti? Sumatera dari Delhi itu ada, dulu ada Melayu asli kan. Melayu aslinya Melayu Jatinegara juga ada itu Pak Haji? Itu kampung Melayu. Oh iya, kampung Melayu ya. Nah, seperti lagu saya, Tanjung Katung airnya biru, tempat orang mencuci muka. Itu Melayu asli. Kemudian dia kena pengaruh dari India, dari Arab, nah dari Barat, dan jadilah orkes Melayu. Nah, saya melakukan revolusi pada tahun 1970 itu kan dunia dilanda oleh musik rock. Terjadilah rock fever di dunia ini, termasuk Indonesia. Nah, saat itu dangdut yang sekarang ini masih bernama Orkes Melayu. Oh, suka ada tulisannya OM tuh kalau di bawah keyboard tuh zaman dulu ya Pak Haji. OM, Orkes Melayu. Orkes Melayu. Nah, saya revolusi. Apanya yang direvolut? Satu, equipmentnya, peralatannya dari akustik menjadi elektrik. Semua elektrisasi lah. Kemudian beatnya, kita ambil tuh beat-beat dari Deep Purple, itu bukan Orkes Melayu lagi, ya. Misalnya kalau ente dengar lagu Badai Fitnah, tahu nggak lagu Badai Fitnah? Tahu. Gimana? Ya nggak usah diceritain, sekarang udah mulai. Pak Haji pada jadi sebenarnya kalau menurut saya bisa melihat ke depan. Oh gitu ya? Ya kan? Belakang nggak bisa ya? Nggak bisa, karena nggak kayak spion kan? Benar. Lagu Badai Fitnahnya dulu, sekarang banyak badainya ini Pak Haji. Benar. Ya. Nah, jadi Badai Fitnah contoh ya. Ini bukan India. Ini bukan juga Orkes Melayu. Atau contoh misalnya lagu Adu Domba. Apa itu? Adu domba, ba. Ah, gitu ya. Ala domba. Pak Haji ke Garut deh. Nah, itu udah nggak bisa dibilang Orkes Melayu lagi. Ya. Dan itu kan nggak bisa dibilang India gitu ya.
Jadi ada satu perpaduan dari misalnya dari orkes Melayu tadi. Ini musik Melayu berasal dari Delhi, lalu kena pengaruh dari Barat dan Hindi, jadilah dangdut. Begitu, Mei. Terserah ente mau suka mau enggak, ya begitulah dangdut. Jadi yang tadi bilang bukan, Pak Haji. Yang Setelah mana? di revolusi Yang itu. mana? Nih. Saya salaman di sini. Oh, kalau Pak Haji sini dong. Ya. Nah, Pak Haji nggak cuman merevolusi musik kayaknya. Oke. Dari syair juga. Pak Haji kan kayak orang dakwah. Oke. Kalau menurut saya Pak Haji ini pelimpan, mau jadi penyanyi, mau jadi penceramah. Jadi saya bingung nih Pak Haji. Itu jadi mau ngapain aja Pak Haji bawa itu. Maksudnya jadi? Iya tadi dalam revolusi aja merubah musiknya. Oke. Kok syairnya juga yang bukan mereka pernah dengarkan. Kemudian di belakang ente nih, Hmm. itu ada apa dari Amerika nih. Oh iya Pak Haji, doktor honoris causa ya dapat juga ya. Jadi bukan profesor, bukan dokter. Oh, dia Profesor in music. Ini University of Pittsburgh. Lihat ya, University of Pittsburgh. Coba kalau Anda baca itu International Conference on Islam and Popular Culture in Indonesia and Malaysia. Nah, di situ saat itu saya diundang ke Amerika dalam rangka International Conference on Islam and Popular Culture in Indonesia and Malaysia. Artinya dia mau melihat musik dipadukan dengan agama. Nah itu. Bagaimana efektivitas dakwah melalui musik? Ini mereka mau tahu nih, ini orang-orang Amerika itu. Pertanyaan itu kan tadi. Ya itu dia. Kok? Saya kan dari Amerika Pak Haji. Iya. Ya. Kok musik buat dakwah gitu kan? Ini ternyata menjadi penelitian di luar negeri juga. Sejauh mana efektivitas dakwah dalam musik gitu kan? Nah kalau ente tanya apa sih tadi? Jadi nanya sama Pak Haji itu warung buncit tanah yang mau dijual yang mana? Ya itu bisa ke situ dan kenapa digabungkan ke situ? Kenapa tidak dakwah aja? Oke, sekarang begini. Dakwah kenapa tidak dakwah aja gitu ya? Nyanyi aja. Nyanyi aja, dakwah aja. Ternyata ketika lirik dakwah kita masukkan ke dalam musik, itu jauh lebih efektif, jauh lebih menyentuh. Contoh misalnya, ketika saya bilang sama Anda, "Hei, Komeng, hormati ibumu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya, hormati itu." Tapi ketika saya bawa di dalam lagu, "Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya." Itu jauh lebih menyentuh ketimbang saya bilang gini, "Meng, hormati ibu kamu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari..." Lebih mana yang lebih menyentuh? Nggak kayak ngajarin jadinya, Pak Haji. Nah, kalau lewat lagu, kalau begitu kayak orang ngasih tahu mengajarin, lo malu kayak gitu. Jadi emang lebih menyentuh lewat lagu. Itulah yang saya maksud. Karena begini, musik itu, the power of music. Kalau orang Amerika bilang, the power of music. Bukan power window ya. Artinya kekuatan musik itu can change human character. Jadi musik itu bisa merubah karakter manusia ternyata. Orang yang nggak baik bisa menjadi baik melalui musik. Orang yang baik bisa menjadi tidak baik juga melalui musik. Bisa. The power of music. Contoh begini. Saya melakukan observasi. Ya. Ada orang yang tadinya penjudi berhenti main judi.
gara-gara dengar lagu judi. Ada orang yang pemabuk, peminum berhenti itu gara-gara dengar lagu haram misalnya. Dan itu testimoni dari mereka. Mereka mengatakan itu. Nah, bahkan di dalam konferensi internasional ini, saya bikin paper, ya. Judulnya Music is a Medium for Information, for Communication, for Education, Unity. Lu ngerti nggak sih gue bahasa Inggris nih? Ntar saya lihat teksnya di dadanya. Ya, jadi segalanya ya buat pendidikan, buat. Nah, Anda bukan kecilin itu tadi, Anda Enggak, bercanda aja. gede adul kecil. Benar, bercanda aja tadi. Anda paham itu ngerti bahasa Inggris kan? Campur dikit lah. Nah, itu Anda jelasin dalam paper itu. Ternyata musik itu efektif untuk merubah karakter manusia. Anda kasih contoh di situ. Satu contoh saya bilang, pernah saya ditemui oleh seorang dosen bahasa Inggris di Surabaya. Berarti orang sini ya? Iya, orang Surabaya. Ketika saya lagi isoma, break shooting, kan isoma tuh. Saya didatangi seorang, Karena di Surabaya kan, iso mah, ora iso, kayak gitu kan maksudnya. isoma tuh istirahat, sholat makan, ya. iya kan. Didatangi seseorang yang Anda nggak tahu. Dia perlente orangnya kan. Dia tanya sama saya, "You Rama Irama?" Begitu bahasa Inggris. Nah, yes I am. "You are my teacher." Dibilang, "Kamu tuh guru saya." Kaget nggak lo? "How can you say like that?" Bagaimana Anda bisa ngomong begitu? Saya bilang. Ketemu aja belum pernah kan gitu kan? Benar. Kamu tuh guru saya. Saya bilang, bagaimana Anda bisa ngomong gitu? Saya bilang. Perkenalkan saya ini, itulah saya lupa namanya. Saya guru bahasa Inggris di Universitas Erlangga, Surabaya. Ternyata Bang Haji, banyak langkah saya itu mengacu kepada lagu-lagu Anda. Dan tidak sedikit problema kehidupan saya, solusinya ada di lagu Anda. Maka Anda adalah guru saya. Sampai saya bilang kepada teman-teman dosen, kamu harus dengar soneta. Nah, ini saya muat dalam paper saya di Amerika itu. Bahwa ternyata berdakwah dalam musik itu efektif. Gitu loh. Nah, ini menjawab pertanyaan Anda. Kenapa dakwah aja, musik-musik aja ya. Ternyata begitu kita combine, kalau dia betul-betul antara lirik, dakwah dan notasi dan beat music itu kawin, harmonis, dia akan mempunyai daya sentuh yang kuat sekali. Gitu main kira-kira. Jadi dakwah itu kalau digabungkan dengan yang lain akan lebih kuat gitu Pak Haji? Tergantung. Caranya kan begini, satu, kita bersihkan dulu diri kita. Karena ada Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun." Hai orang beriman, jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak lakukan. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar murka Allah kepada orang yang cuma bisa ngomong, bisa nasihatin, tapi dia nggak melakukan itu. Nah, jadi untuk berdakwah, entah itu di musik atau dakwah konvensional, itu kita harus mengatakan apa yang kita lakukan. Jangan misalnya, sholat, tapi kita sendiri nggak sholat. Jangan minum, kita sendiri minum. Nah, itu murka Allah besar. Nah, itu salah satu faktor untuk bisa kita efektif menyampaikan, karena sesuatu yang dari hati akan sampai ke hati. Nah, kalau kita lip service only, cuman ngomong doang, itu nggak akan menyentuh orang. Kira-kira seperti itu, sunatullahnya itu. Jadi kita ngasih tahu, kita sendiri kita makan tempe. Kita ngasih tahu, kita makan tempe. Nah, itu. Harusnya sama-sama makan tahu kan gitu. Harusnya gitu. Iya. Melenceng. Baru mau pakai sambal, mau pakai enggak tuh tergantung. Iya, itu topping aja Pak Haji.
Waktu di Amerika berarti profesor itu berdasarkan paper atau tesis itu yang Pak Haji berikan Enggak, ke beda. mereka. Profesor in Music diberikan oleh orang Amerika. Ketika datang 3 orang Amerika di Jakarta. Oh, ke sini. Itu lain lagi undangan itu. Dia bilang kita mau memberi gelar, dia mau melalui waktu itu Taman Mini. Waktu itu manajer Taman Mini, Pak siapa itu mencari saya, Pak Suud. Dia mengasih tahu saya bahwa ada orang Amerika memberikan gelar honoris causa Anda profesor. Saya bilang dong, Mas profesor itu kan mesti ngajar di university. Mereka bilang orang Amerika ini, Roma itu mengajar musik dangdut di hampir ratusan universitas di dunia. Ini kan, lo bayangin, Mang. Iya. Kita kaget-kaget. Iya. Sama yang tadi tuh dosen itu. Dia kan dia aja gitu. pernah diajarin gitu. Kira-kira gitu. Iya. Bahwa dia bilang, Anda tuh telah mengajar musik dangdut itu. Bahkan dikatakan di ratusan universitas di dunia. Astagfirullahaladzim, kalau kaget-kaget nggak sih denger ya? Iya dong. Dan ini ucapan mereka. Oleh karena itu, Profesor in Music sangat layak kamu sandang. Kayak begitu, Mang. Iya, nggak tatap muka, tapi orang merasa gue diajarin nih gitu. Kayak apa dosen bahasa Inggris tadi. Iya, kan dia Kira-kira contohnya gitu. ketemu aja kan baru. Tapi hanya mendengarkan musik Pak Haji seperti orang diajarin. Ya, kayak tadi saya bilang, kalau Pak Haji bilang, menghormati malu gini-gini, itu saya kayak diajarin tuh malah. Benar. Pak Haji apa urusannya sih, terserah saya mau hormatin ibu saya, ibu kota, ibu jari kan gitu. Jadi Pak Haji ngasih taunya lewat musik. Ya udah, saya malah anggut-anggutan tuh, hormati ibumu kan gitu. Jadi Pak udah masuk tuh Pak Haji. Iya bener. Ya jangan Pak Haji juga guru saya nih. Bener. Iya, Pak Haji cuman nggak pernah ngambil honor gurunya ya. Honorernya bukan dari muridnya, dari panitia. Iya. Jadi memberikan sesuatu itu, baik dakwah atau apapun, tidak hanya langsung begitu aja pun, ya Pak Haji ya, bisa lewat yang lain kan, yang tadi Pak Haji maksud. Kenapa? Itu tadi saya bilang bahwa musik itu punya daya pengaruh yang luar biasa. Luar biasa pengaruhnya itu, musik itu. Dia itulah bisa merubah karakter orang. Gini aja deh, contoh. Musik belum kita isi dengan lirik, instrumental misalnya. Tentang kita ada tergerak tuh, itu jiwa loh. Tapi begitu musik kita kan gitu. Itu pengaruh musik ya. Itu baru dalam konteks beat. Iya, belum diisi. Notasi belum ada isinya. Begitu udah diisi, kemudian ada harmoni, itu akan sangat menyentuh orang loh. Akan sangat kemudian Anda juga mendengar testimoni dari anak-anak Forza, Fans of Roma and Sonata. Banyak cerita. Bang Haji dulu saya ini, Bang Haji dulu saya berubah dengan dengar lagu. Ya. Dan the power of music itu ternyata bukan not just untuk hiburan. Ternyata itu juga untuk menaikkan imunitas tubuh. Intinya menghibur orang untuk ketawa. Itu imun naik itu. Anti stres itu, menghibur itu. Ya. Inti orang begini ketawa, dia hilang stresnya. Imunnya kuat. Dan ternyata musik pun bisa menyembuhkan penyakit. Nah, ada satu testimoni. Waktu itu dia melakukan testimoni di Indosiar, artinya disaksikan jutaan orang kan. Nggak mungkin dia bohong. Dan anak ini mahasiswi. Pada satu saat kita pentas saya lupa apa di Bandung apa di Monas. Ini mahasiswi ini datang bawa kado. Bang Haji, ini hadiah dari saya. Saya tanya, ini untuk apa? Ini terima kasih saya Bang Haji. Untuk apa? Karena saya telah dinyatakan sembuh dari kanker. Masya Allah. So, iya.
Kenapa dinyatakan sembuh oleh dokter? Dokter tanya sama saya, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu makan selama ini, kok kanker kamu sembuh? Dia bilang, saya selalu mendengar lagu. Yang saya suka itu lagu Rhoma Irama, judulnya Syahdu. Bila kamu. Iya, jadi bila kamu, dia suka lagu itu dan dia selalu dengar itu. Ternyata begitu dia ke dokter lagi setelah berapa lama dinyatakan sembuh. Dan dia buat testimoni itu di televisi, mahasiswi itu. Dan saya konfirmasi ke dokter kan, ada beberapa teman dokter saya, dok apa benar lagu bisa menyembuhkan? Bisa. Lawan daripada psikosomatik, dia bilang. Psikosomatik itu penyakit fisik yang dikarenakan pikiran. Orang kalau stres segala macam itu bisa macam-macam penyakit datang. Dan sebaliknya, kalau orang itu bisa terhibur, jiwanya tenang, itu bisa mengobati penyakit, sebaliknya begitu. Kayaknya buat perubahan negara juga bisa ya Pak Haji? Kan sekarang nih kayak Korea nih kayak nyerbu nih Pak Haji, musik-musiknya. Oke. Itu merubah budaya, apa? Maksudnya dia apa itu Pak Haji? Sangat bisa, sangat bisa. Musik itu sangat bisa melalui budaya bisa merubah karakter orang. Bisa saja. Perilaku orang bisa berubah dari musik. Ya mereka kan gencar nih Pak Haji, masuk-masukin. Apakah supaya kita jadi apa ya dengan Korea itu, Korea Selatan ya Pak Haji, banyak kan ada BTS, ada Blackpink lah macam-macam. K-pop itu ya. K-pop tuh masuk tuh gitu. Ya bukan sedikit banyak itu ada efek. Ada efek. Buat dia apa buat kita Pak Haji? Ya misalnya begini, buat mereka itu pasti sangat menguntungkan, ya. Di mana pengaruh mereka akhirnya kan banyak produk-produk Korea kemudian disukai juga oleh orang Indonesia. Ya sampai makanan ya. Sampai makanan, makan kayak gitu. Ya itu bisa mewarnai dari musik itu, bisa mewarnai sebuah kultur dari sebuah masyarakat, bahkan sebuah bangsa kan gitu. Itulah the power of music. Nah tadi Pak Haji bilang dengan bermusik bisa menjadi guru kepada orang walaupun tidak tatap muka. Tapi saya dengar kemarin Pak Haji malah bangun pesantren. Berarti kan Pak Haji tidak mempercayai dengan musik itu. Kok sampai ngebangun berarti harus tatap muka dong Pak Haji. Pesantren itu bukan berarti Roma harus hadir di situ setiap hari ngajar kan. Bukan begitu. Ya. Kenapa saya berobsesi membangun pesantren, perguruan Islam? Saya kepingin bahwa pesantren itu kan pusat pendidikan orang. Ya. Saya ingin berkontribusi untuk bangsa dan agama ini. Bagaimana saya bisa berkontribusi bahwa untuk mencerdaskan dan mengimankan, meningkatkan religiositas dan intelektualitas bangsa. Kalau kita bicara di Undang-Undang Dasar kan ada bagaimana kita mencerdaskan bangsa, gitu kan. Nah, sementara Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat untuk manusia. Itu pesantren itu amal jariyah. Ya, begitu kita meninggal dunia, di sana kita bangun masjid, kita bangun apa, begitu itu kita digunakan orang, itu mengadalah amal jariyah. Walaupun sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Nabi SAW bersabda, "Idza matta ibnu Adam, inqata 'amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin wa 'ilmin yuntafa' bihi wa waladin salih yad'u lahu." Kata Nabi, apabila mati seorang anak Adam, maka putuslah amalnya. Dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Illa min thalathin, kecuali dari 3 hal. Di samping ilmu yang manfaat, anak yang saleh yang mendoakannya, yaitu amal jariyah. Ente nih Komeng, nyumbang masjid, misalnya nyumbang sebutir paku atau segenggam semen ke pembangunan masjid, ya. Lalu masjid itu berdiri, ente mati misalnya. Setiap masjid itu digunakan untuk ibadah,
entah ibadah mahdhah atau ghair mahdhah, itu udah ada tuh bonus ke barzakh. Itulah yang dimaksud amal jariah. Berarti ada Berarti orang ente mesti nyumbang di perguruan Islam Rumah Irama Ya, kalau entar ente mau amal jariah. ya secomot semen deh ntar. Berarti Jangan banyak-banyak, comot aja. sejemput. Jadi harta itu bisa dibawa mati sebenarnya Pak Haji. Ya, Tapi lewat amal jariah tadi. betul. Hmm. Harta kita yang sebenarnya yang kekal, Ya. itu yang kita infakkan. Kan ada tuh lagunya ya. Harta benda yang kita tinggalkan, itu semua harta benda yang kita infakkan. Bahwa artinya itulah harta yang kita miliki sebenarnya. Bukan yang kita investasikan di tanah, Di mana? kita investasikan di bank, di mana-mana. Itu jadi hak ahli waris. Tapi hak kita yang kita bawa mati, yang kita infakkan, kita sedekahkan, kita kasih fakir miskin, kita menyumbang masjid, itu yang kita, harta kita sebenarnya itu. Itu pesantren di mana Pak Haji? Di Karawang. Kerawang. Berapa luasnya Pak Haji? 4,5 hektar, nggak luas banget, 4,5 hektar. Ya luas. 3 kali putaran sih pingsan itu santri. Ya semoga pendidikannya berjalan. Amin, lancar, Pak amin Haji. ya. Pak Haji Masih ini dalam taraf benar-benar- pembangunan ini. Ya, masih dalam pembangunan. Berarti pada tidur tukang bangunannya Pak Haji. Ya, terima kasih banyak Pak Haji. Alhamdulillah. Ternyata memberikan sesuatu itu tidak hanya lewat dakwah, bisa nyanyi, bisa bangun pesantren. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.